Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Namun sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Dapela, silakan pimpin doanya. Duduk siap, gerak, hormat, gerak, berdoa. Berdoa selesai. Nah, semoga pembelajaran kita ini lancar dari awal sampai akhir. Kita Ibu akan mengambil daftar hadirnya terlebih dahulu. Anissa, Ayang, Destia, Intan. Nah, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah ya. Nah, jangan lupa Anda jaga kesehatannya supaya selalu sehat dan terhindar dari penyakit COVID-19 ya. Supaya kita selalu segar dan bisa pergi ke sekolah. Nah, ini yang paling penting. Kita harus selalu berpikir positif ya, supaya kita terhindar dari COVID-19 dan selalu sehat. Nah, Ananda juga harus berpikir positif bahwa pembelajaran bahasa Indonesia itu sangat penting ya, dimanapun kita berada. Nah, pembelajaran bahasa ini selalu ada ya, dari SD, SMP, SMA sampai nanti pendidikan perkuliahan. Nah, bahasa Indonesia ini selalu dipelajari. Nah, ini materi kita minggu lalu. Adakah yang masih ingat materi minggu lalu? Masih ingat materi minggu lalu? Nah, silakan. Si Aulia Pika. Apa materi kita minggu lalu? Nah, struktur teks eksposisi. Ada berapa? Nah, itu Aulia Pika. Ya, bagusnya. Jadi struktur teks eksposisi itu ada 3. Yang pertama yaitu tesis, argumentasi, dan penjelasan bulan. Nah, berarti Anda semua masih ingat pembelajaran minggu lalu. Nah, yang sekarang yaitu kaidah kebahasaannya. Ada berapa? Kaidah kebahasaan teks eksposisi. Silakan Bella. Di belakang. Ada 5. Apa saja yang 5 itu? Menggunakan kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan, argumentasi atau kausalitas. Ketiga, menggunakan kata kerja. Nah, jelas. Ada 5. Berarti masih ingat ya minggu lalu pelajaran kita. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu 4.6, menyajikan gagasan, pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi yang berupa artikel ilmiah populer atau lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keberagaman budaya secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisannya. Nah, ini indikatornya ya. Indikatornya ada 2. Yang pertama yaitu 4.6.1 menyusun kerangka teks eksposisi. Sedangkan yang kedua yaitu 4.6.2 menulis teks eksposisi sesuai struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, ini adalah tujuan yang akan kita capai setelah pembelajaran ini selesai. Nah, tujuannya yaitu 4.6.1 dengan memeriksa video yang ditayangkan, peserta didik mampu menyusun kerangka teks eksposisi dengan benar. Sedangkan tujuan yang kedua, 4.6.2, setelah menyusun kerangka teks eksposisi, peserta didik mampu menulis teks eksposisi sesuai struktur dan kaidah kebahasaan dengan benar. Dan nanti Anda semua akan disajikan video
Setelah itu berdasarkan video tersebut, Ananda akan menyusun kerangka serta mengembangkan kerangka tersebut menjadi teks eksposisi. Nah, ini manfaat dari pembelajaran kita pada pertemuan ini. Silakan Nizarul, ada berapa manfaatnya? Nah, apa saja? Silakan sebutkan. 1. Menambah wawasan atau pengetahuan tentang informasi tertentu. 2. Mengungkapkan pandangan atau pendapat tentang suatu hal dengan jelas. 3. Bagi pembaca manfaat teks eksposisi yaitu menambah keterampilan membaca dan memahami secara. Ya, berarti ada 3 manfaat pembelajarannya. Yang pertama itu menambah wawasan tentang informasi. Yang kedua mengungkapkan pandangan atau pendapat tentang suatu hal dengan jelas. Sedangkan yang ketiga itu bagi pembaca manfaat teks eksposisi yaitu menambah keterampilan membaca dan memahami isi bacaan. Nah, ini garis besar kegiatan kita. Nah, garis besarnya yang pertama yaitu Ananda nanti akan mengerjakan LKPD tapi secara mandiri. Adapun agendanya yaitu yang pertama mencermati video, yang kedua mengisi format, yang ketiga menulis teks eksposisi. Sedangkan yang keempat, nanti akan ada pretest dan post-testnya. Nah, pretest ini nanti bertujuan untuk melihat kemampuan awal Ananda semuanya ya. Sedangkan post-test bertujuan untuk mengukur kemampuan akhirnya. Misalnya setelah pembelajaran selesai, apakah Ananda mampu nanti mengerjakan post-testnya. Nah, nanti akan ada penilaiannya dan penilaiannya nanti akan bersifat penugasan. Nah, ini pretestnya. Nah, sekarang silakan Ananda jawab pretest ini terlebih dahulu. Ibu beri waktu Ananda sekitar 5 menit untuk menjawab pretestnya ya. Nah, pretest ini nanti akan dikumpulkan jawabannya ya. Siap? Sudah siap? Nah, nanti pretest ini akan dikumpul ya. Nah, ini materi kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang menulis teks eksposisi. Nah, sebelumnya, ini ada bahan ajarnya. Silakan Ananda pahami dan baca dengan baiknya. Itu bagikan 1/2 saja. Silakan dipahami dengan baik. Apa saja langkah-langkah dalam menulis teks eksposisi? Nah, dibaca. Baca Tika. Nah. Sudah dibaca? Nah, kalau sudah ada berapa langkah-langkah dalam menulis teks eksposisi? Satu-satu dulu. Silakan si Reza, Pak. Reza. Ya, berarti ada 5 langkah dalam menulis teks eksposisi. Yang pertama yaitu menentukan isu atau masalah. Nah, sekarang menentukan isu atau masalah. Nah, apakah Ananda tahu apa itu isu atau masalah? Nisa? Panisa? Nah, apa isu atau masalah itu apa? Masalah yang terjadi. Nah, maksudnya isu atau masalah di sini adalah misalnya permasalahan apa yang akan kita ambil nanti untuk teks eksposisi kita. Misalnya apa? Manfaat lidah buaya misalnya ya. Nah, nanti itu ya isunya atau permasalahannya adalah manfaat lidah buaya. Ada berapa manfaat lidah buaya? Yang kedua yaitu membaca berbagai sumber. Nah, apa maksudnya, Pela? Nah, maksud apa? Manfaat membaca berbagai sumber itu apa maksudnya? Iya, bagus sekali jawabannya.
itu maksudnya adalah misalnya membaca buku, membaca koran, atau mencari referensinya dari internet misalnya ya. Nah, itu maksudnya adalah membaca dari berbagai sumber. Nah, supaya nanti kalangan eksposisi kita itu menjadi lebih mantap ya. Nah, yang ketiga yaitu mendaftar topik-topik yang berkaitan dengan isu. Apa maksudnya? Contohnya tadi lidah buaya. Nah, apa kalau kita mendaftar topik-topik yang berkaitan dengan isu, bagaimana caranya? Nah, misalnya lidah buaya itu ada berapa? Ada berapa manfaatnya? Bisa untuk sampo, apa lagi? Masker, banyak manfaat lidah buaya ya. Nanti kita daftar topik-topiknya itu yang penting-penting itu ya. Nah, selanjutnya yaitu menyusun kerangka teks eksposisi. Nah, berdasarkan topik-topik tersebut kita susun menjadi kerangka teks eksposisi. Kerangka teks eksposisi terdiri dari berapa teman? Nah, 3. Apa saja yang 3 itu? Ya, tesis, argumentasi, dan penjelasan. Nah, nanti kerangkanya berdasarkan topik tersebutnya. Nah, selanjutnya yaitu mengembangkan kerangka menjadi teks eksposisi. Nah, bagaimana pula ini mengembangkan kerangka menjadi teks eksposisi? Menulis kembali kerangka yang sudah kita susun itu menjadi teks eksposisi yang utuh. Dan teks eksposisi dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana contoh teks eksposisi itu? Eksposisi itu kan argumen atau argumen itu apa maksudnya? Pendapatnya. Nah, berarti kalau teks eksposisi itu berarti kita kan berpendapat. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana contohnya kita berpendapat itu? Misalnya ibu pakai jilbab apa sekarang? Kenapa? Baju warna apa? Biru. Biru. Cocok enggak dengan ibu? Cocok tidak? Cocok. Nah, bagus tidak? Nah, berarti Ananda sudah mengungkapkan argumen Ananda ya terhadap penampilan ibu. Misalnya ibu pakai warna jilbab krem misalnya ya, baju biru, cocok atau tidak? Cocok, berarti Ananda sudah menyampaikan argumennya. Nah, berarti seperti itu ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, sengaja atau tidak sengaja kita sudah berargumen. Misalnya Ananda di rumah misalnya kan mau pergi sekolah, misalnya dikasih uang biasanya 5.000. Ananda mau minta uang tambahan misalnya kan. Dan nanti kan orang tuanya bertanya, untuk apa? Kenapa ditambah? Nanti Ananda misalnya mau bayar apa lagi? Mau bayar buku, mau beli buku, mau bayar uang kas misalnya kan. Dengan tidak sengaja Anda sudah berargumennya. Nah, sekarang apa kendala Anda dalam menulis teks eksposisi? Apa saja kendala-kendalanya, permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam menulis teks eksposisi? Dan silakan dituliskan di buku. Apa kendala-kendalanya? Apa kendala Anda dalam menulis teks eksposisi? Silakan dicurahkan semuanya ya. Apa kendalanya? Nah, ini format dari informasi tentang teks eksposisi. Ini formatnya berdasarkan kerangka teks eksposisi. Nah, silakan perhatikan formatnya. Dan lihat, dicermati. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan menonton video ya. Nah, setelah kalian menonton video nanti, silakan dimasukkan ke dalam kerangka ini ya, dalam kerangka teks eksposisi. Nah, ini videonya, silakan dicermati dengan baik.
Dan catat poin-poin pentingnya ya. Nah, sudah? Nah, kalau sudah, sekarang silakan dibuat kerangkanya. Nah, ini formatnya ya. Buat seperti itu. Tuntutan tesisnya, rangkaian argumennya, serta penegasan ulangnya. Nah, nanti silakan satu atau dua orang maju ke depannya, bacakan tentang kerangka karangan yang sudah dibuat. Apakah sudah benar atau belum ya? Sudah ada yang siap? Sudah. Dan siapa yang mau membacakan di depan hasil apanya? Silakan. Nah, Bella, silakan Bella, maju ke depan. Bagaimanakah kerangka yang sudah dibuat Bella? Apakah sudah benar atau belum ya? Kita lihat. Di depan Bella. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kerangka eksposisi yang sudah saya buat. Yaitu tesnya adalah berupa pentingnya sarapan pagi. Rangkaian argumennya yaitu yang pertama menyehatkan tubuh, yang kedua memberi energi lebih, yang ketiga menyegarkan otak, mencegah tumbuh tumbang, membantu perkembangan anak dan mengontrol nafsu makan berlebih. Penegasan ulangnya yaitu sarapan pagi sangat penting untuk kesehatan. Sarapan pagi itu bisa membantu perkembangan anak dan mencegah penyakit mah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sudah bisa membuat kerangka teks eksposisi. Jadi ada berapa argumennya tadi, Bella? Nah, berapa? Berarti sudah bisa ya menyusun kerangka teks eksposisi. Nah, sekarang silakan. Apakah sama dengan ini?
Cara membacanya. Nah, cara membacanya. Apa lagi? Kalau dari segi isinya apa yang kurang? Intonasi. Hah? Tesisnya kurang? Nah, apa lagi? Apa yang kurang? Penegasan ulang. Argumennya kurang dilengkapi dengan fakta-fakta ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu harap lebih ditingkatkan lagi untuk mengembangkan teks eksposisi ini. Nah, sudah paham semuanya? Paham. Nah, kalau sudah paham, kalau Ibu kasih latihan sudah bisa mengerjakan? Insyaallah. Insyaallah bisa ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita latihan lagi ya. Ini ada video tentang dampak Gadget. gadget pendatangannya. Silakan ditonton dengan baik. Dan kemudian buat kerangkanya seperti yang tadi ya. Dan ini ada apanya? Silakan. Setelah Anda nanti menonton video, isi formatnya ya. Perhatikan dan cermati video dengan baik. Silakan diperhatikan dengan baik. Catat poin-poin pentingnya. Silakan catat. Udah siap? Udah? Nah, kalau sudah, siapa yang mau maju ke depan untuk membacakan hasil kerangka yang sudah disusun? Yang lain? Maksa. Silakan maksa. Nah, yang lain silakan dicocokkannya apakah sama atau tidak. Nah. Yang lain tolong dengarkan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tesisnya yaitu dampak negatif gadget pada anak. Argumentasinya yaitu menghambat tumbuh kembang untuk Nah, yang lain bagaimana? Apakah ada yang sama atau ada yang berbeda? Sama. Semuanya berarti ada 7 dampak gadget terhadap anak. Nah, berarti Ibu anggap Anda semua sudah paham ya tentang menyusun kerangka teks eksposisi. Nah, sekarang silahkan Anda kembangkan kerangka tersebut. Lihat, sekarang siapa yang mau menampilkan atau membacakan hasilnya ke depan? Niza, coba Niza ya. Silakan Niza. Yang lain seperti biasa didengarkan temannya dengan baik ya. Cermati apa yang disampaikan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahaya gadget pada anak. Bahaya penggunaan gadget pada anak sebaiknya karena penyebab yang baik atau hambatan. Bagus ya. Nah, ada yang ingin. Nah, sudah bagus ya. Sudah adakah di sana tesisnya? Sudah ada tesisnya? Sudah argumennya? Sudah ya. Berarti si Liza tadi sudah menyampaikan argumen-argumennya. Apanya penegasan ulangnya sudah ada? Sudah ya. Nah, berarti semuanya sudah paham tentang menulis teks eksposisi ya. Nah, berarti Ananda semua sudah paham ya dalam menulis
terapkan dalam kehidupan sehari-harinya ya. Nah, sekarang kita refleksi. Nah, apa manfaat yang sudah kita pelajari? Menambah pengetahuan dalam membuat teks eksposisi. Nah, menambah wawasan tentang menulis teks Eksposisi. Apa kelebihannya? Pak Pela, apa kelebihannya Pela? Nah, kita lebih mengerti pembelajaran yang sudah disampaikan oleh guru. Kan Nisa? Apa kekurangan? Apa tadi? Hah? Cuman banyak yang tampil katanya ya. Bagus. Nah, apa lagi? Kekurangannya apa? Kekurangan pembelajaran kita apa? Banyak yang tidak fokus. Banyak yang tidak fokus. Nah, lain kali fokus lagi ya. Jangan sampai tidak fokus. Kenapa tidak fokus? Hah? Kenapa Taufia? Harus fokusnya, sayang. Besok kita belajar lagi, harus fokus. Nah, Ananda, ini adalah post test yang akan Ananda kerjakan nanti ya. Nah, yaitu menulis teks eksposisi. Nah, tuliskanlah sebuah teks eksposisi dengan topik ruang kelas ternyaman ya. Catatannya minimal 4 paragraf. Yang kedua itu harus memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi ya. Nah, ini post testnya nanti jangan lupa ya dikumpulkan ya. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terlebih dan terkurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita akhiri, sekarang silakan dikumpulkan satu aja yang mengumpulkan. Nah, masa yang mengumpulkan tugasnya yang tadi udah. Nah, satu aja yang berjalannya. Semua ya. Udah pada air ya. Udah Bella, silakan. Silakan lagi Bella. Duduk siap, gerak, hormat, gerak, bersyukur.